Bro, lo pernah nggak, lagi rebahan, scroll berita bola santai? Tiba-tiba ada satu judul yang bikin lo bengong? Nah, itu yang gue rasain waktu baca kabar ini. Real Madrid, klub yang udah punya segalanya. Ternyata masih aja keliling nyari pemain baru. Dan targetnya, bukan Rodri. Bukan juga pemain senior yang udah kenyang gelar dan medali. Tapi seorang bocah. 21 tahun. Main di Crystal Palace. Namanya Adam Wharton. Harganya? 2 triliun rupiah. Gue ulang, 2 triliun. Kalau duit segitu dibelikan helm, semua motor di Indonesia bisa dapat helm SNI, plus ada sisa buat bikin tugu peringatan. Tapi tunggu dulu. Kenapa Madrid malah ninggalin Rodri, salah satu gelandang terbaik dunia, demi anak muda ini? Apakah ada rencana rahasia di balik layar? Atau ini cuma manuver gila di detik-detik terakhir bursa transfer? Yuk, kita bongkar satu-satu. Musim 2025-2026 udah tinggal hitungan minggu. Mayoritas klub besar udah tutup toko belanja pemain. Barcelona? Udah aman? Manchester City? Lengkap? MU? Masih sibuk debat siapa yang harus dijual. Tapi Madrid kayaknya belum puas. Mereka masih keliling, nyari amunisi tambahan buat persaingan musim baru. Dan entah kenapa, radar mereka nyasar ke Selhurst Park. Crystal Palace musim ini lagi naik daun, bro. Baru aja juara Community Shield, ngalahin Liverpool lewat adu penalti dramatis. Orang-orang sibuk ngomongin Marc Guehi, bek andalan mereka. Tapi di tengah sorotan itu, ada Adam Wharton. Mainnya kalem, passing rapi, visi lapangan jernih. Kayak anak yang pas ujian kelihatan santai, tapi nilainya selalu 100. Pelatihnya tinggal senyum, lawan cuma bisa geleng-geleng. Bukan cuma Madrid yang kepincut. Loh, Liverpool mau. MU mau. City juga udah lirik-lirik, tapi Madrid ini niatnya beda. Mereka sampai kirim orang duduk di tribun Selhurst Park setiap pertandingan. Lo tahu kan? Kayak orang bilang cuma lihat-lihat di toko. Padahal ujungnya beli satu lemari sekalian. Tottenham Hotspur bahkan udah tanya soal harganya. Jawaban paling simpel, 100 juta pounds. Kalau nggak kuat, minggir. Buat klub biasa? Pusing. Buat Madrid? Paling cuma bilang, bentar, gue cek saldo di aplikasi bank. Pelatih Palace, Oliver Glasner, jawab media dengan santai. Katanya, fokus dia sekarang nyelesain komposisi skuad. Kontrak Wharton? Urusan belakangan, katanya, tapi lo tahulah. Di dunia transfer, kata belakangan itu sering artinya tunggu aja kejutan. Ini kayak orang bilang tenang, gue nggak lapar pas lihat menu. 5 menit kemudian udah pesen 2 porsi. Dan kalau ngomongin transfer, ini nggak jauh beda sama drama Korea. Bro, hari ini bilang nggak dijual, dia bagian penting tim. Besok? Udah senyum di depan kamera, angkat jersey klub baru, sambil bilang dari dulu saya memang penggemar klub ini. Padahal bulan lalu dia bilang nggak pernah kepikiran pindah. Kalau Wharton beneran cabut, efeknya bisa gede banget. Marc Guehi mungkin ikut mikir. Wah, kalau partner gue aja pergi, mending gue cari tantangan baru. Palace yang lagi pede karena juara Community Shield bisa langsung kena mental. Supporter juga. Ya lo tau lah, dari nyanyi-nyanyi di stadion bisa berubah jadi protes di depan kantor manajemen. Sementara di sisi lain, Madrid akan dapat jackpot, mereka bukan cuma beli pemain, mereka beli masa depan. Lo inget kan gimana Bellingham datang dan langsung jadi nyawa tim? Nah, Wharton bisa jadi cerita sukses berikutnya. Madrid kayak punya kebun bibit pemain bintang. Tiap musim ada aja yang tumbuh mekar. Dan kenapa bukan Rodri? Simpel, bro. Madrid itu nggak mau beli pemain buat 1-2 musim doang. Mereka mikir 5. Bahkan 10 tahun ke depan. Beli pemain muda, poles di latihan, kasih panggung di laga besar. Lalu, boom. Jadi mesin trofi yang bikin lawan was-was tiap ketemu. Strategi ini udah terbukti puluhan tahun. Tapi ya, semua ini masih misteri. Apakah Madrid beneran siap ninggalin opsi seperti Rodri demi Wharton? Atau ini cuma manuver biar klub Inggris lain panik, naikin harga, dan bikin kesalahan? Deadline 1 September makin dekat. Dan di sepak bola, satu telepon di tengah malam bisa ngebalikan semua rencana. Jadi, kita tunggu aja, bro. Kalau ini benar kejadian, Premier League bakal kehilangan salah satu talenta emasnya. Dan 2 triliun rupiah bakal meluncur mulus dari Madrid ke London. Pertanyaannya cuma satu. Ini langkah serius? Atau Madrid lagi ngeprank seluruh Eropa? Wow, Real Madrid lagi panas-panasnya. Di laga terakhir pramusim Real Madrid ini benar-benar bikin lawan di La Liga harus waspada. Main di markas sendiri lawan WSG Tirol, Los Blancos nggak cuma menang, tapi tampil ganas dari awal sampai akhir. Skornya 4-0, Mbappe borong 2 gol, Militao ikut nyumbang, dan Rodrigo nutup pesta gol di menit-menit akhir. Tapi guys, ini bukan sekadar soal skor besar.
Ada pesan penting yang Madrid kirim ke seluruh Eropa, dan rencana Xabi Alonso yang bisa bikin kejutan di musim 2025-26. Kita akan bongkar itu. Tapi tahan dulu, kita mulai dari jalannya pertandingan. Kick-off dimulai, Madrid langsung ambil kendali penuh. Xabi Alonso nggak main-main di laga pemanasan terakhir ini. Pressing tinggi, penguasaan bola total, dan tempo cepat langsung mereka terapkan. WSG Tirol nyaris nggak punya ruang buat napas. Baru menit ke-10, kebuntuan pecah. Dari situasi bola mati yang sempat ricuh di depan gawang, Eder Militao nyundul bola dengan akurat, skor 1-0, belum sempat lawan bangun, 3 menit kemudian Mbappe nunjukin kelasnya. Dapat bola di kotak penalti, kontrol sekali, lalu tendang presisi yang nggak bisa dijangkau kiper. Skor jadi 2-0. Pada menit ke-21, penguasaan bola Madrid nyentuh 81%. Ini bukan cuma dominasi, tapi total kontrol. Lawan terpaksa bikin pelanggaran buat hentikan serangan Madrid. Menjelang akhir babak pertama, tempo sedikit turun. Madrid sengaja nggak terlalu ngotot, mungkin buat jaga tenaga. Courtois tetap santai di bawah Mistar, karena WSG Tirol sama sekali nggak kasih ancaman berarti. Babak pertama selesai, skor 2-0, nah guys, babak kedua mulai. Dan disinilah kita mulai lihat tujuan sebenarnya dari Xabi Alonso. Bukan cuma menang, tapi menguji kedalaman skuad. Dan ini penting banget kalau Madrid mau juara musim ini. WSG Tirol berusaha bangkit, tapi Madrid tetap tenang. Menit 56, Arda Güler hampir bikin gol spektakuler, sayang bola cuma nyium Mistar. Lalu di menit 59, Mbappe kembali tembakan keras, dia jebol gawang lawan untuk kedua kalinya. Skor 3-0, dan praktis mengunci kemenangan. Menit 70, Madrid lakukan rotasi besar-besaran, tempo mulai melambat, tapi WSG Tirol malah makin frustrasi. Pelanggaran demi pelanggaran, hingga Matheus Taverner kena kartu kuning di menit 75. Dan akhirnya, menit 81. Rodrigo menutup pesta gol. Dapat umpan matang dari Mbappe, dia selesaikan dengan tenang. Skor akhir 4-0 untuk Real Madrid. Sekarang guys, bagian pentingnya adalah analisis. Apa artinya kemenangan ini? Pertama, chemistry lini depan mulai terbentuk. Mbappe nggak cuma cetak gol, tapi juga kasih assist. Kedua, lini belakang solid walau ada rotasi. Huijsen tampil percaya diri. Militao aktif bantu serangan. Ketiga, Arda Güler walau belum cetak gol, udah kasih sinyal positif dengan kreativitasnya. Yang bikin lawan waspada, ini baru pramusim. Kalau di laga uji coba aja Madrid seganas ini. Kebayang gak nanti di La Liga dan Liga Champions? Apalagi, moral tim sekarang lagi tinggi-tingginya. Mbappe udah panas. Vinicius dapat ruang gerak lebih bebas. Rodrigo makin matang. Dan Xabi Alonso punya banyak opsi taktik untuk berbagai skenario. Jadi guys, Real Madrid masuk musim 2025-26 ini dalam mode full power. Pertanyaannya, apakah Mbappe bakal jadi salah satu top skor lagi musim depan di La Liga? Atau justru Vinicius yang bakal meledak musim depan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena satu hal pasti guys, kalau performa ini bisa konsisten, bukan cuma La Liga, tapi trofi Liga Champions pun bisa mereka rebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.